Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahapan pertama yaitu membuka Google, lalu bisa di searching di Google yaitu Canva, karena kita akan membuat media pembelajaran visual PowerPoint-nya melalui Canva yang ada di Google. Nah, pertama-tama kita searching dulu Canva di Google. Oke, jika sudah dibuka Canva-nya di Google seperti ini, nah ini tampilan awal jika kita membuka Canva. Nah, lalu searching template yang ingin kita pakai yang terkait mengenai materi. Nah, di sini saya akan mencari template yang sesuai dengan materi yang saya akan bawakan, yaitu khutbah. Nah, di sini saya mencari template yang paling menarik dan menemukan yang ini. Ketika sudah menemukan, langsung aja diklik lalu dipencet sesuaikan template ini, dipencet. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, nah setelah muncul slide seperti ini, di slide pertama kita langsung tempel judul kita, yaitu menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah. Nah, kita tempel dan sesuaikan fontnya atau besar atau kecilnya hurufnya. Nah, kotak yang tidak terpakai bisa dihapus langsung. Nah, di bawah kotaknya bisa kita namain, yaitu Ahmad Sofi contohnya. Nah, tempel. Nah, slide pertama jadi. Lanjut di slide kedua, pilih tambahkan slide. Nah, di slide kedua ini kita akan isi subjudul dari materi yang akan dibawakan atau yang akan kita tempelkan di PowerPoint ini. Nah, subjudul yang pertama kita harus tulis. Lalu kita hapus yang tidak terpakai. Nah, di subjudul yang pertama itu ada pengertian. Langsung kita ketik pengertian. Lalu yang kedua yaitu syarat khotib. Nah, langsung kita ketik yang kedua itu ada syarat khotib. Nah, di subjudul yang ketiga itu ada syarat dua khutbah. Nah, kita tarik atau kita sesuaikan agar rapi. Yang ketiga itu, lalu poin yang keempat ada rukun khutbah, kita tulis. Nah, lanjut. Subjudul selanjutnya itu ada sunnah khutbah. Sunnah khutbah. Lalu yang terakhir ada praktik khutbah. Nah, setelah jadi, kotak-kotak yang tidak terpakai bisa dihapus. Nah, subjudul. Lalu tambahkan slide berikutnya untuk mengisi subjudul yang pertama, yaitu pengertian. Kita langsung sesuaikan saja kotaknya dengan cara memperbesar atau memperkecilnya. Nah, di sini kita blok dulu semuanya. Nah, kita salin materi yang sudah disediakan mengenai materi khutbah, materi pengertian khutbah. Nah, lalu tinggal setelah disalin langsung kita copy paste, kita tempel. Nah, setelah ditempel, nah, di copy lagi, lalu ditempel di paste. Nah, seperti ini, di copy lagi. Kita cari dulu materinya yang telah disediakan. Nah, di copy, lalu bisa langsung kita paste. Nah, lalu tata letaknya disesuaikan. Nah, kotak yang tidak terpakai bisa langsung dihapus. Setelah itu, kita rapihkan dengan cara memberi spasi di setiap poinnya. Nah, agar terlihat lebih renggang dan enak lebih saat dibaca. Nah, seperti ini. Lalu tinggal disesuaikan. Nah, kita bisa milih, di situ ada pilihan elemen. Nah, kita bisa mencari elemen atau stiker yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan. Contohnya, kalau saya ini mengenai khutbah, nah tinggal stiker atau elemen yang berkaitan dengan materi yang dibawakan. Nah,
lalu bisa langsung disesuaikan. Nah, lalu kita langsung memilih slide berikutnya atau menambahkan slide untuk subjudul yang ketiga, yaitu mengenai syarat khotib. Nah, langsung kita perbesar teksnya di blok. Kita kembali ke WA, lihat materi yang sudah kita sediakan atau yang sudah kita siapkan untuk ditempel di PowerPoint, di blok, di copy, lalu langsung ini dipaste agar tertempel. Nah, setelah sudah tertempel seperti ini, nah lalu kita sesuaikan lagi tata letaknya agar terlihat lebih rapi. Nah, lalu bisa kita tambahkan elemen. Nah, contohnya seperti saya ini, yaitu gambar orang sedang berkhutbah agar PowerPoint tersebut terlihat lebih menarik. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, lalu setelah sudah, pilih slide berikutnya yang ingin kalian tambahkan. Nah, tambahkan. Nah, lalu elemen-elemen yang tidak terpakai silakan dihapus. Nah, dihapus, itu dihapus, dihapus. Lalu kita lihat subjudul berikutnya, yaitu syarat 2 khutbah. Nah, dari materi yang telah disiapkan bisa langsung diblok lalu disalin atau ditempel di PowerPoint yang ada di Canva mengenai materi tersebut. Nah, lalu kita sesuaikan mengenai kerapihan dari tulisan tersebut. Nah, di sini saya merapihkannya yaitu dengan cara memberi spasi antara poin demi poin agar kalimat ini dapat dilihat dengan jelas, tidak menumpuk atau padat. Lalu jikalau sudah, bisa menambahkan materi berikutnya untuk subjudul berikutnya, yaitu rukun khutbah. Nah, langsung saya diketik rukun khutbah. Nah, yang tidak terpakai bisa langsung dihapus kotak-kotaknya, disisakan satu untuk menyalin materinya. Nah, di blok lalu disalin di PPT Canva. Nah, disesuaikan kalimatnya. Nah, diperbesar, diperkecil. Nah, lalu seperti slide-slide berikutnya, yaitu diberi spasi antara poin demi poin agar terlihat lebih rapi. Nah, lalu tambahkan slide lagi untuk masuk ke slide berikutnya. Nah, elemen-elemen yang tidak terpakai bisa langsung dihapus. Langsung saja masuk, yaitu kita sunnah khutbah. Nah, sesuaikan lebar kecilnya, nah agar terlihat lebih rapi. Lalu diperbesar, lalu diblok kalimat materi yang sudah disiapkan, disalin, lalu diperkecil fontnya karena tadi kebesaran. Nah, lalu kita rata kanan kiri. Nah, diberi spasi antara poin demi poin seperti slide-slide sebelumnya agar materi tersebut dapat dilihat dengan enak dipandang, agar tidak terlihat lebih padat. Nah, oke. Tambahkan slide berikutnya untuk masuk poin berikutnya, yaitu di sini kita akan masuk praktik khutbah. Praktik khutbah 1. Nah, langsung saja disalin materinya, di blok, disalin lalu dipaste. Nah, diperkecil, dirapihin, diberi spasi antara poin demi poin. Nah, seperti ini kurang lebih agar terlihat rapi. Disesuaikan tata letaknya, lalu tambahkan slide lagi karena
praktek khutbah itu ada dua, ada praktek khutbah 1, ada praktek khutbah 2. Nah, sekarang ini kita masuk praktek khutbah 2. Praktek khutbah 2 itu materinya sudah disediakan juga, kita siapkan, tinggal disalin, di copy, lalu di paste. Nah, lalu disesuaikan lebar, panjangnya, dan kerapihannya. Kita langsung bisa pencet itu kanan kiri seperti itu. Nah, diberi spasi antara poin demi poin. Ada 5 cara praktek khutbah yang kedua. Nah, yang pertama kita ganti, jadi tulisannya praktek khutbah ke-1. Nah, judulnya praktek khutbah saja karena mencangkup dua tahapan atau 2 praktik, yaitu praktek khutbah 1 dan praktek khutbah 2. Terakhir kita tambahkan slide untuk menulis kesimpulannya dari materi yang telah kita jabarkan. Nah, tinggal kita salin kesimpulan, lalu hapus kotak-kotak yang tidak terpakai, sisakan 1 untuk menyalin materinya, kesimpulannya langsung disalin. Nah, disesuaikan tata letaknya, diperbesar, diperkecil, lalu jikalau ada elemen yang harus dihapus agar tulisannya terlihat lebih jelas. Nah, lalu dicek setiap slide-nya apakah ada yang kurang. Nah, kita bisa menambahkan elemen atau stiker yang berkaitan mengenai materi, contohnya materi khutbah ini, agar lebih menarik materi PowerPoint tersebut, agar tidak monoton atau tulisan saja monoton dilihat oleh siswa. Nah, langsung saja pencet, tempel. Mencari stikernya bisa dicari di elemen, cari saja materi stiker tentang khutbah. Nah, ketika sudah, bisa ditambahkan lagi. Nah, dicari dulu, kalau tidak sesuai jangan ditempel, cari yang paling sesuai. Nah, bisa seperti ini, gambar anak memakai peci. Nah, oke, kita cek semua jikalau sudah. Nah, ini untuk hasil akhir dari PowerPoint yang telah saya buat, yaitu penayangannya seperti ini. Tinggal mencet slide kanan. Nah, terlihat subjudul yang ditayangkan. Ada pengertian, syarat khotib, syarat dua khutbah, rukun khutbah, sunnah khutbah, lalu praktik khutbah. Nah, ada 2 praktik khutbah 1, praktik khutbah 2. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.